pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Realisasi untuk tahun ini 2022, realisasinya baru sekitar 160 juta lah baru penerimaan, dan itu banyaknya dari retribusi. Jadi di 2018 sampai 2020 ini untuk jenis pelanggarannya memang beragam ya, ada yang tanpa izin edar, ada juga yang telah kadaluarsa. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Lokapom Bau-Bau musnahkan puluhan ribu pieces produk kadaluarsa dan tanpa izin edar dengan nilai mencapai 400 juta rupiah lebih. Realisasi pendapatan asli daerah dari sektor sewa kios dan retribusi Pasar Wameo Kota Bau-Bau masih minim. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya Sabtu 6 Agustus 2022 bersama saya Siti Nurhardianti. Mengawali Warta Kapten Pagi ini, berikut kami sampaikan informasi perkembangan kasus COVID-19 di tanah air. Kasus baru positif COVID-19 atau Corona di Indonesia masih tinggi. Oleh karena itu tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Melansir data Satgas COVID-19 hingga Jumat 5 Agustus 2022, ada tambahan 5.929 kasus baru Corona, sehingga total menjadi 6.235.244 kasus positif COVID. Sementara itu jumlah yang sembuh dari COVID bertambah 6.323 orang sehingga menjadi 6.027.872 orang. Sedangkan jumlah yang meninggal akibat COVID di Indonesia juga bertambah 12 orang menjadi 157.072 orang. Jumlah kasus aktif di Indonesia mencapai 50.300 kasus, turun 406 dari sehari sebelumnya. Pemerintah meminta masyarakat memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kolektif untuk mematuhi protokol kesehatan, karena untuk menekan wabah corona dimulai dari menekan angka penularan. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, Lokapom Bau-Bau musnahkan puluhan ribu pieces produk kadaluarsa dan tanpa izin edar dengan nilai mencapai 400 juta rupiah lebih. Mengenai hal itu, Waode Nurliani melaporkan. Lebih dari 49.000 pieces produk tidak memenuhi ketentuan dimusnahkan Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Bau-Bau dengan nilai mencapai 400 juta lebih. Puluhan ribu pieces 5 komoditi tersebut mulai dari kosmetik, pangan, obat-obatan, suplemen kesehatan, dan obat tradisional hasil temuan Lokapom Bau-Bau selama 3 tahun mulai dari 2018 hingga 2020. Kepala Lokapom Bau-Bau Rian Perikusuma mengungkapkan seluruh produk kadaluarsa serta tidak memiliki izin edar tersebut ditemukan di 5 wilayah kerjanya mulai dari Bau-Bau, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton serta Kabupaten Buton Utara. Dari segi jumlah, produk pangan paling mendominasi temuan dengan jumlah 35.000 pieces, disusul kosmetik 8.550 pieces, terakhir obat-obatan 5.324 pieces. Ya, jadi di 2018 sampai 2020 ini untuk jenis pelanggarannya memang beragam ya, ada yang tanpa izin edar, ada juga yang telah kadaluarsa. Beberapa juga ada produk-produk yang ditarik dari peredaran melalui public warning atau sudah positif mengandung bahan berbahaya. Dari produk-produk hasil pengawasan ini sebetulnya semua sudah status penyerahan dari ini juga pemilik begitu, dikuasakan untuk dimusnahkan, atau juga statusnya ini memang sudah dimusnahkan untuk dilakukan pemusnahan oleh pemilik. Lanjut Rian, seluruh barang yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari pedagang. Sebagian produk juga telah dimusnahkan di tempat. Terhadap pemilik sarana juga telah mendapatkan pembinaan dan teguran. Jika kedapatan menjual produk tanpa izin edar, Lokapom akan melangkah ke proses hukum. Ia mengakui proses pemusnahan skala besar terhambat hingga 4 tahun karena persoalan keterbatasan SDM. Sementara itu dalam pelaksanaannya, pemusnahan secara simbolis disaksikan langsung Dinas Kesehatan
Kecamatan, Dinas Perindak, serta Dinas Lingkungan Hidup juga pelaku usaha. Setelah dikumpulkan, total barang sitaan sejumlah 1 truk dan akan dibuang di tempat pembuangan akhir dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup agar tidak mencemari lingkungan. Waden Uliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Realisasi pendapatan asli daerah dari sektor sewa kios dan retribusi Pasar Wameo Kota Bau-Bau masih minim. Hingga awal Agustus 2022, capaiannya baru 160 juta rupiah dari target 890 juta. Afriansyah melaporkan. Untuk realisasi untuk tahun ini 2022, realisasinya baru sekitar 160 jutaan lah baru penerimaan, dan itu banyaknya dari retribusi. Realisasi pendapatan asli daerah PAD dari sektor sewa kios dan retribusi Pasar Wameo hingga awal Agustus 2022 baru mencapai 160 juta rupiah dari target 890 juta rupiah. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Bau-Bau, Dedi Jabir mengungkapkan, realisasi PAD tersebut paling banyak disumbang dari sektor retribusi, sedangkan penerimaan dari sewa kios masih rendah karena pedagang biasanya baru membayar pada bulan Oktober dan November. Untuk realisasi untuk tahun ini 2022, realisasinya baru sekitar 160 jutaan lah baru penerimaan, dan itu banyaknya dari retribusi, sumbangan dari retribusi. Nah, kenapa belum masih sedikit? Karena biasanya kami untuk pemungutan kontrak kios ataupun cicilan kios itu biasanya kami lakukan di triwulan ketiga dan keempat. Makanya sampai saat ini realisasi belum sampai 20%. Dedi menyebut biaya sewa kios per unit di Pasar Wameo sebesar Rp12.500.000 per 5 tahun, di mana pedagang wajib membayar di awal saat pembuatan kontrak sebesar Rp6.500.000 dan selanjutnya pembayaran dicicil tiap tahun sebesar Rp1.500.000 selama 4 tahun. Untuk saat ini, kata Dedi, objek pemungutan sewa baru sebanyak 200 kios yang ditempati pedagang. Dari 200 kios itu, baru kurang lebih 100 pedagang membayar sewa sejak pembuatan kontrak pada 2021 lalu. Kios 200 yang kami buatkan kontrak kios di tahun kemarin 2021 itu baru sekitar 60% yang sudah melakukan pembayaran kontrak kios. Sisanya kemarin kami sudah datangi juga. Kemarin kami jalani di Pasar Wameo, itu kami sudah panggil mereka dan mereka siap membayar. Mulai mungkin minggu depan insya Allah sudah ada pembayaran untuk kontrak kios. Mereka sudah datang untuk membuat kontrak kios. Selain itu, Dedi mengatakan dalam waktu dekat pihaknya juga akan membuat kontrak baru dengan pedagang yang menempati kios di 2 gedung Pasar Wameo. Kontrak tersebut akan dibuat September 2022 mendatang atau 1 tahun setelah Pemkot Bau-Bau menerima hibah gedung tersebut dari pemerintah pusat. Rapat kemarin dengan pedagang-pedagang kios yang ada di Gedung Biru, Gedung Orange, memang kebetulan mereka itu belum ada kontrak kios karena gedung itu baru keluar hibahnya. Sekarang kami sudah saatnya untuk membuatkan kontrak kios, sewa kios kepada mereka. Karena dia kontrak kiosnya itu, hibahnya itu di September 2021, jadi kami berpikir kesepakatan bersama kemarin mulai kontrak kios baru ini di awal September 2022. Dengan upaya yang akan dilakukan itu, kata Dedi, pihaknya optimis realisasi PAD yang dikelola di Perdakperin Bau-Bau tahun 2022 ini dapat kembali melampaui target, di mana pada 2021 lalu pihaknya mampu membukukan realisasi PAD sebesar 1,4 miliar rupiah dari target 600 juta rupiah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Pendengar, tahun ini Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau membangun dan meningkatkan kualitas 38 ruas jalan lingkungan. Mengenai hal itu kembali Afriansyah melaporkan. Tinggal kontrak yang saya mau tanda tangan, karena itu saya percepatan tapi saya minta tim, kan di sini ada tim. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkimtan Kota Bau-Bau tahun 2022 ini akan membangun dan meningkatkan kualitas puluhan jalan lingkungan tersebar di beberapa kelurahan. Kepala Disperkimtan Bau-Bau, Amalia Abibu, memastikan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan tersebut akan segera dikerja dalam waktu dekat. Dirinya tinggal menandatangani kontrak kerja proyek tersebut. Tinggal kontrak yang saya mau tanda tangan, karena itu saya percepatan tapi saya minta tim, kan di sini ada tim proyek, saya minta diteliti dokumennya. Kemarin juga saya ketemu sama para kontraktor untuk kita
taat asas aturan lah. Dari sisi administrasi, terus kualitas pekerjaan harus selesai tepat waktu dan sesuai dengan RAB dan gambar yang ada, jangan lari dari itu. Berdasarkan data, ada sebanyak 38 ruas jalan lingkungan yang akan dibangun dan ditingkatkan kualitasnya tahun ini oleh Pemkot Bau-Bau. Titik ruas jalan lingkungan itu tersebar di Kelurahan Melai, Kadolo, Katobengke, Lipu, Waruruma, Bukit Wolio Indah, Kadolo Katapi, Liabuku, Palabusa, Kolese, Gonda Baru, dan Kelurahan Sulaa. Kemudian di Kelurahan Labalawa, Liabuku, Tarafu, Waborobo, Bone-Bone, Kadolo Moko, Batulo, Kampeonaho, Lou-Lou, Wameo, Tanganapada, Wangkanapi, Wajo, dan Kelurahan Bugi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita yang terakhir, sebanyak 38 cabang olahraga akan dipertandingkan selama pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tenggara Sultra ke-14 awal Desember mendatang. Berdasarkan hasil rapat 22 Juli terkait dengan persiapan pelaksanaan Porprov ke-14 tahun 2022 dari 38 cabang lomba tersebut, 18 diantaranya akan dilaksanakan di Bau-Bau, sisanya 18 lainnya di Kabupaten Buton dan 2 cabang olahraga di Kendari seperti golf dan softball. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Bau-Bau, Muhammad Tasdik, mengatakan untuk cabang olahraga atletik terbagi 2 lokasi penyelenggaraannya, yakni Bau-Bau dan Buton. Pembagian penyelenggaraan cabur atletik tersebut karena faktor sarana dan prasarana. Menurut Tasdik, sebagian kategori atletik tidak dapat diselenggarakan di Buton karena membutuhkan lintasan, misalnya di Stadion Betoambari Bau-Bau. Ia merinci cabur yang akan dilaksanakan di Bau-Bau mulai dari renang, senam dayung, menembak, biliar, bridge, panjat tebing, balap motor, angkat berat, angkat besi, binaraga, e-sport, pentaku, catur, panahan, tenis meja, dan bulu tangkis. Sedangkan cabur ke-18 yakni atletik akan dilaksanakan berdua bersama Buton. Pembagiannya lari sprint, estafet, lompat jauh, lompat tinggi, lempar tebing, dan tolak peluru berlangsung di Bau-Bau. Selebihnya kategori lari 5.000 meter, lari 10.000 meter, lari 45 km, dan jalan cepat pelaksanaannya di Kabupaten Buton. Sementara cabang olahraga lainnya yang akan diselenggarakan di Kabupaten Buton yakni sepak bola, bola voli, kempo, karate, bola basket, pencak silat, sepatu roda, tenis lapangan, gulat, sepak takraw, tinju, sambo, wushu, muay thai, balap sepeda, taekwondo, hapkido, serta atletik. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Capton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lokapom Bau-Bau musnahkan puluhan ribu pieces produk kadaluarsa dan tanpa izin edar dengan nilai mencapai 400 juta rupiah lebih. Realisasi pendapatan asli daerah dari sektor sewa kios dan retribusi pasar Wameo, Kota Bau-Bau masih minim. Demikian Warta Capton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat berakhir pekan.